Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab 11 mengenai depresiasi, penurunan nilai, dan deflasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Olivia Gozal, ada Raka Wejang, ada Indira Safita, dan ada Aurelia Iren. Jadi yang pertama adalah penghapusan nilai pada dampak perubahan ekonomi. Perubahan teknologi yang cepat seringkali membuat perusahaan memiliki investasi besar pada infrastruktur produksi teknologi sebelumnya. Ketika teknologi baru muncul, investasi ini dapat menjadi usang, dan menyebabkan kerugian dengan terjadinya penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat properti, pabrik, dan peralatan lebih besar dari nilai aset saat ini. Misalnya pada contoh di buku ada perusahaan LG mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 5.054 juta untuk mesin dan peralatan karena penurunan permintaan. Sedangkan Sony mengalami kerugian 19,2 miliar yen di segmen semikonduktor dengan penghentian modul kamera. Dan di perusahaan yang terakhir melaporkan kerugian penurunan nilai untuk properti, pabrik, dan peralatannya karena keusangan fasilitas manufaktur. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dari penurunan nilai, yaitu seberapa sering perusahaan harus menguji penurunan nilai, apa indikator penurunan nilai, apa jenis pengungkapan apa yang diperlukan untuk penurunan nilai, dan bagaimana perusahaan mencocokkan arus kas dengan aset yang berpotensi mengalami penurunan nilai. Nah, yang pertama itu ada depresiasi dengan metode alokasi biaya. Bagi akuntan, depresiasi bukanlah masalah penilaian, melainkan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset ke badan selama manfaatnya atau masa manfaat. Pendekatan ini digunakan karena nilai aset dapat berfluktuasi dan pengukuran perubahan nilai interim sulit dilakukan secara objektif. Ketika perusahaan menghapus biaya aset jangka panjang, mereka menggunakan istilah depresiasi. Untuk sumber daya mineral digunakan istilah depresi, dan untuk aset tak berwujud digunakan amortisasi. Faktor-faktor yang ada dalam proses depresiasi. Yang pertama ada basis depresiasi, yaitu biaya asli dikurangi nilai residu. Lalu yang kedua ada masa manfaat yang dipengaruhi oleh faktor fisik dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah metode alokasi biaya harus sistematis dan rasional mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset. Contohnya itu derek dengan biaya $500.000, nilai residunya 50, maka masa manfaatnya 5 tahun dan memiliki 30.000 jam produktif. Kemudian terdapat metode depresiasi, yaitu memilih pendekatan yang tepat. Pemilihan metode depresiasi yang tepat sangat penting untuk mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset. Ada beberapa metode utama yang digunakan, yakni yang pertama metode aktivitas. Depresiasi adalah fungsi penggunaan atau produktivitas, bukan waktu. Ideal untuk aset yang keusangannya terkait langsung dengan penggunaan. Contoh, derek yang digunakan itu adalah 4.000 jam. Maka depresiasinya adalah $60.000. Rumusnya biaya dikurangi nilai residu dikali jam jam total dibagi total estimasi jam beban depresiasi, yakni $500.000 dikurangi $50.000 dikali 4.000 dan dibagi dengan 3.000 yang menghasilkan $60.000. Kemudian ada metode garis lurus. Depresiasi adalah fungsi waktu, bukan penggunaan. Sederhana dan seringkali tepat jika penurunan nilai bersifat konstan. Contohnya derek depresiasinya $90.000 per tahun. Maka beban depresiasinya adalah biaya dikurangi nilai residu dibagi dengan estimasi masa manfaat.
biayanya $500.000 dikurangi nilai residunya $50.000, estimasi masa manfaatnya 5 tahun. Jadi beban depresiasinya adalah $90.000. Kemudian yang terakhir ada metode penurunan biaya dalam kurung dipercepat. Jadi biaya depresiasi lebih tinggi di tahun-tahun awal dan lebih rendah di periode berikutnya selanjutnya. Dibenarkan karena saat paling produktif di awal masa manfaatnya, meliputi metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Next. Kemudian ada isu depresiasi lainnya, seperti komponen, periode parsial, dan revisi. Selain metode dasar, ada beberapa isu yang penting dalam depresiasi yang perlu dipahami. Yang pertama ada depresiasi komponen. IFRS mewajibkan setiap bagian signifikan dari properti, pabrik, dan peralatan didepresiasikan secara terpisah. Contohnya, Eurasia Airlines membeli pesawat 100 juta euro dengan komponen seperti badan pesawat 20 tahun, mesin 8 tahun, dan komponen lain 5 tahun. Didepresiasikan secara terpisah menghasilkan total depresiasi 8.600.000 euro. Yang kedua ada depresiasi dan penggantian aset. Depresiasi itu tidak menyediakan dana untuk penggantian aset. Dana untuk penggantian berasal dari pendapatan yang dihasilkan melalui penggunaan aset. Ketiga ada depresiasi metode periode parsial. Untuk aset yang tidak dibeli atau dijual pada awal atau akhir periode fiskal, depresiasi akan dihitung untuk 1 tahun penuh lalu di prorata. Contohnya, mesin 40.000 pound sterling. Masa manfaatnya 5 tahun, dibeli 10 Juni 2022. Depresiasi tahun pertamanya adalah 5.000. Yang terakhir ada revisi tingkat depresiasi. Estimasi nilai residu dan masa manfaat harus ditinjau setiap tahun. Perubahan estimasi dilaporkan pada periode berjalan dan prospektif tanpa mengubah hasil yang dilaporkan sebelumnya. Contoh mesin Nestle dan biaya berikut masa manfaatnya 20 tahun direvisi menjadi 30 tahun. Depresiasi masa depan disesuaikan. Selanjutnya ada penurunan aset, pengakuan dan pengukuran. Sebelumnya bisa agak di zoom nggak, Liv? Aset berwujud jangka panjang dianggap mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut melalui penggunaan atau penjualan perusahaan. Perusahaan meninjau indikator penurunan nilai setiap tahun. Jika indikator ada, uji penurunan nilai dilakukan. Uji penurunan nilai sama dengan membandingkan nilai tercatat aset dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Jika nilai tercatat lebih tinggi, selisihnya adalah kerugian penurunan nilai. Alurnya jumlah tercatat dibandingkan dengan jumlah terpulihkan, kemudian tertinggi dari nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai. Kemudian jumlah yang dapat dipulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai. Nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah harga jual aset setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai kini arus kas bersih yang diharapkan dari penggunaan dan penjualan aset di masa depan. Contoh penurunan nilai adalah jika peralatan cruise SA memiliki nilai tercatat sebesar 200.000, nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar 180.000 dan nilai pakai sebesar 175.000. Kerugian penurunan nilai adalah 20.000, yaitu dari 200.000 dikurangi 180.000. Kemudian kerugian penurunan nilai dilaporkan dalam laporan laba rugi di bagian pendapatan dan beban lain-lain. Yes. Kemudian ada depresi sumber daya mineral. Sumber daya alam atau aset yang menyusut meliputi minyak bumi, mineral, dan lautan. Sumber daya mineral memiliki dua fitur utama. Yang pertama ada penghapusan atau konsumsi aset secara lengkap dan yang kedua ada penggantian aset hanya oleh tindakan alam. Akuntansi untuk sumber daya mineral melibatkan penetapan basis depresi dan penghapusan biaya sumber daya. Istilah depresi digunakan untuk proses alokasi biaya sumber daya mineral ke beban. Lalu,
menetapkan basis depresi, melibatkan 3 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama ada biaya praeksplorasi, yang mana itu adalah biaya yang dikeluarkan sebelum memperoleh hak hukum untuk eksplorasi, biasanya dibebankan saat terjadi. Kemudian yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi, meliputi akuisisi hak eksplorasi, studi geologi, pengeboran eksplorasi. Perusahaan memiliki pilihan untuk membebankan atau mengapitalisasi biaya ini. Selanjutnya yang terakhir ada biaya pengembangan. Setelah kelayakan teknis dan viabilitas komersil terbukti, aset E dan E diklasifikasikan ulang sebagai biaya pengembangan. Ini meliputi biaya peralatan berwujud, biasanya didepresiasi terpisah, dan biasanya pengembangan tidak berwujud, bagian dari basis depresi. Biaya restorasi untuk mengembalikan properti keadaan alami juga merupakan bagian dari basis depresi. Kemudian ada penghapusan biaya sumber daya. Depresi biasanya dihitung menggunakan metode unit produksi. Biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya sumber daya mineral, dikurangi nilai residu dengan total unit yang diperkirakan akan tersedia. Contohnya adalah McClave SA menambah perak. Total biayanya adalah 1 juta, estimasi sebesar 100.000 ons perak. Biaya depresi sebesar 10 per ons. Jika 25.000 ons diekstraksi, depresi tahunan adalah sebesar 250.000. Selanjutnya ada revaluasi aset, yakni ada nilai wajar versus biaya historis. Perusahaan memiliki pilihan untuk menilai aset jangka panjang berwujud pada biaya historis atau biaya wajar, atau nilai wajar. Ketika perusahaan memilih melaporkan aset pada nilai wajar setelah akuisisi, perubahan nilai wajar dicatat sebagai keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi aset berwujud jangka panjang atau surplus revaluasi. Selanjutnya ada revaluasi tanah. Contohnya pada Siemens Group membeli tanah sebesar 1 juta. Jika nilai wajar menjadi 1.200.000, tanah dicatat naik sebesar 200.000 dan keuntungan belum direalisasi atas revaluasi tanah dicatat. Itu adalah nama jurnalnya. Lalu revaluasi aset yang dapat disusutkan. Contohnya di Lenovo Group membeli peralatan sebesar 500.000. Setelah didepresiasi, nilai yang tercatat ada 400.000. Nah, jika nilai wajar menjadi 460.000, akumulasi depresiasi dihilangkan, akun peralatan disesuaikan, dan nama jurnalnya yakni keuntungan belum direalisasi atas revaluasi peralatan dicatat sebesar 60.000. Ada isu-isu revaluasi, yakni yang pertama perusahaan dapat memilih untuk merevaluasi hanya satu aset, misalnya bangunan, tetapi harus merevaluasi semua aset dalam kelas tersebut. Lalu aset yang mengalami perubahan harga cepat harus direvaluasi setiap tahun. Lalu keuntungan revaluasi tidak dilaporkan dalam laba bersih, tetapi langsung ke ekuitas. Kerugian revaluasi mengurangi laba bersih. Next. Selanjutnya ada pelaporan dan analisis properti pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral. Perusahaan harus mengungkapkan dasar penilaian, biasanya biaya historis untuk properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral, bersama dengan janji, hak gadai, dan komitmen lainnya. Kewajiban yang dijamin oleh aset ini harus dilaporkan di bagian kewajiban. Saat mendepresiasi aset, perusahaan mengkredit akun penilaian, biasanya disebut akumulasi depresiasi. Ini memungkinkan pengguna laporan keuangan melihat biaya asli aset dan jumlah depresiasi yang dibebankan. Untuk depresi sumber daya mineral, beberapa perusahaan menggunakan akun akumulasi depresi, sementara yang lain langsung mengkredit akun sumber daya mineral. Analisis properti, pabrik, dan peralatan. Itu ada perputaran aset, margin laba atas penjualan, dan pengembalian aset atau ROA. Itu ada data-datanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.